Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran lillah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa bertatap muka kembali, walaupun setiap malamnya sudah ada jadwalnya masing-masing. Namun pada kesempatan malam ini yang mempunyai jadwal berhalangan hadir. Oleh karenanya pada kesempatan malam ini saya ditugaskan kembali untuk menyampaikan kultum pada kesempatan malam ini. Bapak-bapak para jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan kultum tidak sesuai dengan tema yang tadi disampaikan, karena itu tema untuk empu yang pada malam ini ditugaskan. Oleh karenanya perkenankan saya untuk menyampaikan kultum pada kesempatan malam ini berkenaan dengan zaman yang Allah Subhanahu wa taala sudah skenariokan dalam kehidupan umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi zaman itu menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah zaman nubuwah. Zaman nubuwah itu adalah zaman kenabian, yang dimana dimulai dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampai kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah usai. Yang kedua, zaman khalifah. Zaman khalifah ini terbagi 2 item. Khalifah zaman yang pertama dimulai daripada khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Terus kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dilanjutkan lagi dengan Utsman bin Affan, dan dilanjutkan yang terakhir yaitu oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, telah selesai. Yang ketiga, zaman al-mulk, di mana ini zaman adalah zaman kerajaan, zaman yang berakhir atau runtuhnya dinasti Bani Utsmani, yaitu di Turki. Kalau di Indonesia dulu pernah ada yang namanya zaman kerajaan Majapahit, zaman kerajaan Sriwijaya dan lain sebagainya, telah selesai. Dan yang keempat, ini adalah zaman Jababiro. Apa itu zaman Jababiro? Zaman Jababiro itu adalah zaman hampir tidak ada lagi tabir perbuatan maksiat terbuka secara transparan.
Dan zaman itu adalah pada zaman kita saat ini. Zaman kemaksiatan, zaman fitnah sudah terbuka di mana-mana. Ini adalah zaman Jababiro. Zaman yang saat ini kita sudah melaluinya. Dan akan masuk kepada zaman yang terakhir, di mana adalah zaman item khalifah, item yang kedua, yang mana nanti akan turun di zaman khalifah item yang kedua ini seperti zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam akan dipimpin nanti oleh Imam Mahdi. Kurang lebih berlangsung 9 tahun akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Dan pada zaman itu pula nanti akan turun yang namanya Dajjal. Dan ciri-ciri zaman akhir ini akan sudah kelihatan, di mana mata air Jughar akan surut. Dan saat ini mata air Jughar juga betul-betul sudah menunjukkan eksisnya bahwa dia surut dan tidak akan ada air seperti semula lagi. Yang kedua, mata air yang ada di Sungai Tiberias. Sungai Tiberias akan kering kerontang. Itu tandanya akan keluarnya Dajjal. Dan saat ini Sungai Tiberias yang berada di Yahudi, di Israel, itu sudah memprihatinkan. Bahkan saat ini pemerintah Yahudi betul-betul berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam air itu, menyuling air laut menjadi air mineral. Ini tanda yang sudah sangat valid dan diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan belum lama ini berita yang sangat mencengangkan kita semua sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lama terjadi ada hujan sepanjang 1 malam, maka tumbuh-tumbuhan yang dari Madinah sampai ke Mekah itu tumbuh dengan suburnya. Pada tahun 2012 yang lalu, saya juga melihat yang namanya Madinah sampai Masjidil Haram itu perjalanan selama 9 jam. Itu yang ada padang pasir dan batu-batu hitam. Tetapi ketika turun hujan pada bulan yang lalu, dalam 1 malam tumbuh-tumbuhan itu, rumput-rumputnya dan pohon-pohonannya tumbuh dalam 1 malam menjadi hijau ranau. Ini artinya apa? Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang murujan, bahkan akan terjadinya akhir zaman itu, di mana padang pasir akan menghijau kembali dan lembah-lembahnya terisi dengan airnya. Untuk itu adalah bagaimana caranya saat ini kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang barangkali kita terkadang juga dalam setiap harinya kita lupa dan lalai, terus berupaya untuk mencari kehidupan dunia sehingga melupakan untuk kepentingan akhirat. Bagaimanapun kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke alam akhirat. Untuk itu marilah kita persiapkan diri kita dengan berita seperti ini. Artinya kita tiada lain adalah i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Untuk urusan dunia boleh kita kejar sebanyak-banyaknya, tapi kalau ke hari ini kita tidak dapat, masih ada kesempatan untuk hari esok. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Untuk urusan akhirat
hari ini kita tinggalkan, waktu ini kita tinggalkan, niscaya kita tidak akan ketemu dengan waktu ini lagi. Untuk itu marilah, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa mempersiapkan diri kita di mana kita nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.